Cek, 1, 2, 3. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Siap belajar malam hari ini? Ya, kita berdoa sebentar ya. Tuhan, kami bersyukur kami berkumpul di tempat ini tidak kebetulan, tapi Tuhan, Engkau mau mengajar kami sesuatu. Kami berdoa Tuhan, ada hikmat yang Kau taruh di tengah-tengah kami, pengertian yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami bisa bertumbuh menjadi pernikahan dan keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, dan ada kuasa Tuhan di dalamnya menjadi berkat bagi keluarga lain, pernikahan yang lain. Kami sambut Tuhan segala hikmat yang Kau berikan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oke, boleh dimunculkan slide saya. Oke, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini bukan yang ganteng itu ya, sudah sering dilihat kalau itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini begini, saya tidak akan khotbah. Jadi ini bukan teologia dan bukan biblika, walaupun nanti dasar firmannya pasti ada, tetapi saya bukan khotbah. Saya akan lebih banyak mengajari sebuah konsep pernikahan yang bahagia itu seperti apa. Nah, malam hari ini kita butuh konsentrasi agak lebih dalam karena sifatnya belajar. Emang dengar khotbah nggak belajar? Dengar khotbah juga belajar. Tapi yang kali ini memang butuh konsentrasi agak lebih dalam gitu ya. Jadi Bapak Ibu memang state-nya akan agak materinya agak perlu dicerna lebih gitu ya. Nah, Bapak Ibu siap ya? Jadi namanya judulnya juga seminar gitu kan ya. Jadi kita akan agak belajar. Saya tadinya juga ragu ya mau bawa materi ini atau enggak gitu ya. Karena saya ragu apakah ini terlalu berat atau enggak. Tapi saya merasa ini sangat penting sekali. Ya, jadi tahun 2020 saya buka konseling pernikahan. Saya ambil sertifikasi menjadi konselor menikah. Lalu sebelum itu saya sudah dari tahun 2010 itu terlibat dalam pembuatan modul bimbingan pranikah, konseling pernikahan dan pranikah di gereja gitu ya. Saya nulis buku tentang pernikahan dari 2010, 2020 saya ikut sertifikasi konselor pernikahan. Lalu saya buka konseling sampai sekarang sudah 5 tahun. Kasus-kasus pernikahan yang masuk seru-seru, dahsyat-dahsyat. Dari semua itu kemudian saya membuat sebuah kayak formula gitu ya. Pernikahan yang bahagia dan berhasil itu seperti apa? Bukan cuman berdasarkan apa yang bagus buat didengar, tetapi memang secara riset, kenyataan, surveinya juga menunjukkan seperti itu. Nah, jadi kita akan belajar rute perjalanan pernikahan yang bahagia itu mesti ada faktor-faktor apa yang dipenuhi. Oke, nah kita akan belajar ya malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Coba bilang sama kiri kanannya, ditepuk pundaknya, semangat, 1, 2, 3 gitu ya, semangat. Saya di atas dulu, nanti saya akan turun ke bawah ya. Saya kayak tiang listrik ya kalau di atas ya, tinggi menjulang ya. Saya takut nanti pulang-pulang lehernya pada kolesterol semua ya. Pegel gitu maksudnya. Tapi saya butuh di atas untuk menjelaskan formulanya dulu sebentar ya. Oke, boleh dimunculkan diagramnya? Oke. Bapak Ibu siap ya, ini adalah formula pernikahan bahagia. Apa sih yang disebut menikah bahagia itu? Pernikahan yang bahagia itu kalau kayak apa sih? Ya, menurut Bapak Ibu punya bayangan pernikahan bahagia itu yang kayak apa? Keliling dunia berdua, ya, jalan-jalan berdua ke Paris, Menara Eiffel, ketawa, hahaha, pernikahannya bahagia banget gitu ya. Atau kayak artis-artis Korea itu, yang ganteng ketemu yang cantik, ya kayak kemana-mana kayaknya mesra banget. Pernikahannya bahagia banget gitu ya. Sebenarnya yang dibilang pernikahan yang bahagia itu seperti apa? Goals utama, tujuan kita untuk mencapai, kayak gini loh pernikahan yang saya mau, itu seperti apa? Nah setelah dipelajari, dirumuskan, ditanya kepada banyak pasangan, kita lihat yang paling atas itu namanya shared meaning. Shared meaning itu begini, kalau sampai pasangan menikah, itu merasa kayak kita kok kayak berjalan di arah yang sama ya. Apa yang saya kejar, apa yang saya sukai, didukung banget oleh pasangan. Apa yang pasangan mau lakukan, apa yang pasangan kejar, saya juga senang mendukungnya. Terus kita kayak berbagi hidup gitu ya, mengarah ke hal yang sama, berbagi hidup, ada perasaan, kayaknya saya gak sendirian ya dalam hidup ini ya, saya senang banget ada teman sehidup semati gitu kan, yang bisa ngerti saya, yang bisa
ada di saat saya ini lagi kayaknya nggak punya siapa-siapa, dia hadir buat saya. Itu namanya shared meaning, ya, berbagi makna, berbagi kehidupan. Nah, rupanya pernikahan yang bahagia itu adalah kalau kita bisa nyampe ke titik itu, yang paling atas tuh, shared meaning. Kan banyak orang menikah, tinggal satu rumah, apa-apa bersama, tapi sebenarnya mereka nggak berbagi hidup bersama. Ya, yang lain sibuk ngapain, ya pasangannya ya udahlah, memang dia kalau lagi ya udahlah dia lagi sibuk sendiri, biarinlah, saya juga nggak ngerti dia ini ngapain gitu ya. Biar dia, kalau orang Jawa bilang tuh mulek, mulek itu apa ya bahasa Palembangnya ya, mulek itu wel-welan sendiri dengan hidupnya, udah biarinlah gitu kan. Saya punya sendiri, saya mau aktivitas apa, saya mau apa, padahal tinggal bersama gitu kan. Nah, itu bukan shared meaning. Di situ tidak akan ada kebahagiaan bersama dalam sebuah pernikahan. Nah, tujuan goal menikah bahagia itu adalah ketika kita bisa merasakan shared meaning itu. Wah, aku menikah dengan dia itu nggak nyesel ya. Ada makna, bermakna gitu ya pernikahan yang kita jalani ini ya. Kita bersama-sama berbagi hidup, berbagi perasaan, berbagi beban, semuanya bersama-sama. Shared meaning. Nah, disitulah kita akan merasakan pernikahan yang bahagia yang sesungguhnya. Belum tentu pernikahan yang bahagia itu selalu keadaannya senang terus. Keluar negeri, jalan-jalan, duitnya banyak, apa-apa berdua, makan enak dan sebagainya. Belum tentu. Kadang-kadang berjuang bersama, tapi kok merasa nggak sendirian, merasa ada saling mendukung, terus merasa kayak puas kita ngejalanin ini berdua bersama, itu namanya shared meaning. Itu pun pernikahan bahagia. Jangan salah ya Bapak Ibu ya. Jadi pernikahan bahagia tidak selalu membutuhkan banyak harta. Ya, kalau kita ngomongin uang dan kebahagiaan itu topik seminar yang lain lagi. Tolong saya diundang lagi untuk itu nanti. Ya, nggak bercanda. Ya, gini, uang itu gini. Kalau kaitan dengan kebahagiaan itu gini. Ada sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh uang supaya kita itu nggak susah hidupnya. Nah, tapi begitu itu sudah terpenuhi, sisanya udah nggak terlalu ngaruh lagi. Contoh supaya saya hidupnya itu nggak keleleran, hidup pantes gitu ya, bisa makan, bisa hidup sehari-hari. Saya butuh duit seberapa? Nah, saya harus penuhi. Kalau enggak, saya akan suffer, susah bahagia. Tapi begitu udah dipenuhin segitu, mau nambah seberapa banyak pun nggak terlalu banyak nambah kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu nangkep ya, uang dan kebahagiaan ya. Pernikahan juga sama. Ya kalau nggak ada duit sama sekali ya susah ya, pasti berantem terus tiap hari gitu kan. Aku menikahi orang miskin kayak kamu, wah ribut terus kan. Tapi kalau udah terpenuhi secukupnya, standar cukup gitu ya. Cukup nih maksudnya bukan pas mau ke Eropa cukup, pas mau renov rumah cukup, bukan. Maksudnya cukup itu ya layaknya manusia hidup, cukupnya seberapa gitu ya. Nambah berikutnya itu udah nggak terlalu ngefek lagi. Nah, tapi banyak orang berpikir gini, pernikahan yang bahagia harus yang wah hartanya banyak, kita jalan-jalan ke luar negeri, kita honeymoon setiap 1 bulan sekali, kita ini. Enggak. Kadang dalam penderitaan yang dijalani bersama-sama, share, berbagi beban bersama, berpegangan tangan di tengah-tengah kondisi sulit, disitulah pernikahan bahagia juga bisa ditemukan. Waktu kita merasakan beban yang berat, tapi kita tahu suami kita atau istri kita memegang kita, berdoa bersama kita, lalu kita berbagi kehidupan yang sama, di situ pun shared meaning terjadi. Nah, kadang-kadang melayani bersama ada tantangan gitu kan ya, seperti Bapak Gembala, Ibu Gembala, melayani bersama ada tantangan, gak banyak orang yang tahu, tapi mereka berdua berdoa bersama, menanggung ini beban bersama-sama sebagai suami istri, itu juga shared meaning. Di situ juga bisa terjadi pernikahan yang bahagia. Yang gak bahagia itu gimana? Suaminya makan enak di restoran yang mana, istrinya makan enak di restoran yang mana, gak saling peduli satu sama lain, hidupnya sangat mewah, luar biasa, tapi gak saling berbagi hidup. Itu gak bahagia. Makanya saudara lihat berita hari-hari ini, orang-orang kaya pada selingkuh semua kan? Ya, si istrinya yang udah cantik banget, kaya, apa segala macam, suaminya juga ini, selingkuh sama sesama orang kaya. Mereka berpikir mereka akan lebih bahagia. Enggak, belum tentu. Karena bahagia itu bukan di kondisi yang terjadi di eksternal,
tetapi di kebersamaan sebagai suami istri menanggung semua hidup ini, berbagi hidup bersama-sama. Nah, oke? Ini shared meaning. Kita mengejarnya ke arah sana. Makanya menikah itu lebih dari sekedar tinggal dalam satu rumah yang sama. Lebih dari sekedar kita ini bersama-sama berdua. Lebih dari sekedar itu, hatinya mesti berbagi hal yang sama. Bebannya mesti sama. Makanya kapan pernikahan itu terasa seperti pernikahan? Waktu kita saling bercerita hidup kita. Waktu saya cerita sama istri saya, kok saya ngerasa seperti ini ya, saya ngalamin hidup seperti ini. Lalu dia cerita juga kepada saya, kami saling berbagi hati. Waktu zaman pacaran dulu loh, masih ingat gak sih Bapak Ibu ya? Semua kan diceritain kan? Terus kemudian pasangan kita, kita kayak, sehati banget. Makanya Anda nikahin kan, orang di sebelah Anda kan? Pertanyaannya sampai sekarang masih gitu gak? Loh Bapak Ibu, kalau saya konseling nikah ya, salah satu yang saya tanya itu selalu gini, masih ngobrol gak setiap hari? Masih, saya tanya, yang diobrolin apa? Sekolah anak, tagihan besok siapa yang bayar, besok ada tukang datang, siapa yang ngawasin, rumahnya bocor, kita perlu panggil tukang. Bukan itu obrolan yang saya maksud. Masih ngobrolin perasaan dan hati dan opini dan apa yang di pikiran, masih enggak? Kalau dulu waktu pacaran kan semua diomongin ya. Ya aku kok ngerasa gini ya. Iya loh, aku juga loh, kita gini, tukeran hati gitu loh. Pura-pura lupa kan? Pura-pura lupa loh, kayak apa itu ya? Emang pernah ya kayak gitu ya? Mungkin dulu dijodohkan. Kalau dijodohkan ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu yang namanya meaningful, bermakna, hubungan bermakna itu kenapa? Karena tukeran hati. Ya, apa yang dirasakan, diceritakan balik dan sebagainya. Itu yang terjadi. Perselingkuhan kok bisa terjadi gara-gara apa? Gara-gara tukeran hati sama orang yang bukan pasangannya. Karena dia nggak bisa tukeran hati sama pasangannya, terus kebetulan ada orang yang mau dengerin dia, ceritain perasaannya dia. Iya aku kok ngerasa, kok kita kayak dapet ya perasaannya nyambung banget ya. Terus saling nambahin. Jadilah belok selingkuh. Aslinya tadinya kan dilakukan sama pasangannya. Makanya dinikahin kan gitu kan. Tapi karena udah sekian tahun berjalan gak pernah terjadi lagi. Ketemu orang lain yang bisa gitu. Kayaknya dapet banget nih. Bukan dapet banget. Ya memang gimana ya. Udah sekian tahun dibandinginya sama yang baru on fire ya. Gak sebanding kan. Coba jalanin sama dia. Sama-sama 50 tahunnya. Ya nanti sama mirip mungkin. Gitu kan. Nah makanya shared meaning itu adalah goals pernikahan yang bahagia. Nah pertanyaannya sekarang gimana menuju ke sana Pak? Supaya pernikahan kami ini penuh makna, berbagi hati, kami berdua dalam susah maupun senang, kaya maupun miskin, sakit maupun sehat, dan dalam keadaan apapun juga. Gimana caranya? Nah Bapak Ibu kalau Anda lihat di bawahnya shared meaning, itu ada 3C. Bentar, sampai di sini dulu berat nggak Bapak Ibu? Berat nggak materinya? Kalau berat kita ganti Daud lawan Goliat aja. Sampai di sini dapat ya. Nah supaya bisa shared meaning tadi, pernikahan saya supaya bisa bahagia, itu ada 3 unsur 3C yang harus dijalani dengan benar. 3C atau 3K, ini harus dijalani dengan benar. Karena 3C atau 3K inilah yang membentuk hati itu bisa berbagi bersama tuh 3C atau 3K ini. Nah apa 3C atau 3K itu? 1, konflik, yaitu cara kita nanganin konflik. Sangat penting. Kenapa banyak pasangan waktu pacaran pertama-tama atau menikah pertama-tama, kayaknya dia itu yang terbaik dari Tuhan, saya nggak salah pilih lah, ini pokoknya udahlah saya nikahin orang yang paling benar. Pertama-tama gitu. Tapi kenapa setelah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun, jadi mikir, kok aku bisa nikah sama orang gini ya? Aku waktu itu diapain ya? Ya nggak diapa-apain. Loh, Bapak Ibu gini, Anda pernah, saya nggak tahu ya, Anda pernah ketemu nggak sih pasangan yang bisa membencinya itu sampai levelnya mau bunuh pasangannya? Saya karena nanganin konseling pernikahan ya, saya cukup familiar dengan keadaan kayak gini. Terakhir ada salah satu pasangan, urusan mau cerai aja nih, ya udahlah ya, kalau udah ceritanya kayak udah nggak mau banget cerai, ya udahlah cerai gitu ya. Tapi ini enggak, saya nggak mau cuman cerai. Saya mau bikin orang ini hidupnya susah setelah cerai. Jadi dia
panggil polisi, dia panggil pengacara, dia bikin mau dimiskinkan ini suaminya, ya wah dipanggil preman apa segala macam. Saya mikir, kok bisa benci banget ya, dulu waktu mau menikah kan cinta banget, kok sekarang bisa benci banget? Saudara, kenapa bisa begitu? Enggak terjadi dalam semalam. Ya. Orang tuh berubah tuh enggak dalam semalam, tapi lewat konflik-konflik yang tidak ditangani dengan benar. Hati ini lama-lama terluka, tawar hati, terluka lagi, sampai penuh dengan kemarahan, kekecewaan, kebencian. Akhirnya dia udah gak lihat ini kayak pasangan, dia lihat kayak musuhnya yang harus dimusnahkan. Nah itu gara-gara C pertama, cara berkonflik yang tidak sehat dan tidak benar, menimbulkan nanti kerusakan dalam pernikahan. Nah, makanya kalau kita mau lihat pernikahan itu sehat apa enggak, salah satu yang kita periksa itu apa? Cara konfliknya gimana? Udah menyelesaikan konflik dengan baik dan benar enggak? By the way Bapak Ibu, saya enggak akan sharing tips praktis banyak-banyak ya. Karena waktunya enggak cukup, kalau sharing nanti kita bisa sampai hari Minggu, minggu depan. Banyak sekali. Jadi bagaimana supaya Anda terjawab kebutuhannya, nanti sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawablah saya akan banyak ngasih tips-tips dan praktikal yang kita bisa lakukan. Sesuai kasus yang Anda ajukan, enggak harus kasus Anda. Ya, Anda nanya nanti boleh, Pak saya punya tetangga, nah itu boleh. Ya, Pak anjing peliharaan saya konflik nih, nah itu juga boleh. Ya, selingkuh anjing tetangga saya, boleh ya. Teman saya boleh, enggak harus kasus Anda, ya kan. Intinya Bapak Ibu saya dorong bertanyalah. Karena kalau Anda enggak nanya, ya banyak hal akan tersimpan, saya nggak bisa keluarkan. Karena kalau saya jelasin satu-satu, cara konflik yang benar, gini. Wah panjang sekali Bapak Ibu. Saya punya kelas, bahas ini aja 15 sesi. 15 kali 1,5 jam. Untuk detailin satu-satu. Lah ini kan kita cuma 30 menit. Ya nggak akan keburu. Jadi saya jelaskan petanya doang, tapi nanti Bapak Ibu bertanyalah kepada saya, supaya saya bisa jawab sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, setuju ya? Ya, jangan malu bertanya ya Bapak Ibu ya. Malu bertanya? Ya, banyak nanya? Enggak apa-apa, bukan malu-maluin enggak ya, enggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, satu ya, konflik. Cara konfliknya bagaimana? Nah, saya bahas cepat singkat aja. Salah satu problem terbesar dalam pernikahan, rata-rata saya jumpai cara berkonfliknya. Salah satunya pengen lari dari konflik, salah satunya suka ngejar konflik, selalu kayak gitu. Kalau lagi ada argumentasi, yang satunya udah diem, udah gak mau ngomong, udah pokoknya lupakan aja, udah anggap aja gak ada. Sedangkan yang satunya ngejar terus, gimana? Ini, kayak Tom and Jerry. Yang satu lari, yang selalu ngejar, gak pernah ketemu. Nah itu salah satu yang paling umum. Ya. Lari dari konflik, tidak pernah menyelesaikan konflik. Ya. Tapi mencecar supaya konfliknya cepat selesai, kadang-kadang juga justru menambah konflik. Jadi harus bagaimana dong Pak? Cara paling simpelnya adalah dua-duanya mesti mengambil toleransi. Yang suka lari harus mulai belajar mau ngadepin, mau diomongin. Yang suka mencecar harus mulai belajar untuk ambil jeda dulu. Jangan dikejar terus. Coba kita tenangkan hati dulu. Nah itu cuma satu part kecil yang sering jadi masalah dalam urusan konflik. Yang satu suka ngejar, yang satu suka lari, nggak mau diomongin. Yang satu diomongin terus. Nah dua-duanya mesti nyesuaiin. Oke, ini bagian konflik. Saya cek dulu, sampai di sini aman Bapak Ibu? Atau kita makan malam dulu? Ya, aman ya? Yang kedua sekarang, connect. Connect itu gini, chemistry. Perasaan kayak, ya aku masih sayang sama dia loh. Ya, kita kayak deket banget nih, perasaan kita nih deket banget, ada connection ya, hatiku nyambung sama dia, ada kedekatan. Nah itu koneksi, C, connect. Ya. Banyak pasangan kalau dijodohin tidak menikah dengan connect, nggak punya connection. Ya. Tapi kok bisa selamat Pak? Mungkin karena dia punya yang lain lumayan oke, jadi masih bisa jalan. Ibaratnya connection itu apa sih? Rasa di hati. Kamu masih punya rasa nggak sama dia? Nah Bapak Ibu biasanya sepanjang menikah dengan berlangsungnya waktu, rasa di hati itu makin hilang. Ya.
Ya dia cuman teman hidup bareng aja, udah terlanjur terjebak. Ya mau gimana lagi ya udah terusin aja, nanggung tinggal dikit lagi mati. Ya udahlah lanjutin aja, gitu kan ya. Loh banyak loh pasangan yang udah gitu loh. Ya umur udah segini ya paling 10 tahun lagi, ya udahlah nanggung lah. Ya terusin aja. Udah nggak ada, rasa di hati udah nggak ada, lihat dia ya udah lempeng aja. Ya. Makanya cuma teman hidup bareng doang, Bapak Ibu, itu pun sebenarnya juga tanda kutip bukan pernikahan yang bahagia. Karena pernikahan yang bahagia itu sampai akhir hayat hati kita masih ada buat dia. Bukan jatuh cinta loh, bukan loh. Kalau jatuh cinta tuh umurnya cuma 2 sampai 5 tahun Bapak Ibu. Ya, jatuh cinta itu zat kimia di kepala. Waktu kita jatuh cinta, keluar hormonnya di kepala, umurnya cuma 5 tahun. Setelah 5 tahun nggak bisa diulang lagi. Jadi Anda pernah dengar kalimat bijak nggak yang bunyinya begini? Menikah itu adalah soal jatuh cinta setiap hari. Pernah dengar kalimat itu? Tapi maaf, menurut ilmu pengetahuan kalimat itu sebenarnya nggak benar. Karena kita nggak bisa jatuh cinta setiap hari selamanya dengan istri kita, dengan suami kita. Cuman umurnya 5 tahun. Loh lah setelah 5 tahun gimana? Cinta yang dewasa yang muncul. Bukan cuman perasaan, tapi sebuah keputusan. Dia nyebelin, tapi aku putuskan untuk mengasihi dia. Nah dengan itulah kita memelihara masih ada rasa di hati mengasihi dia, menyayangi dia. Nah itu connection. Bapak Ibu nanti saya akan jelaskan ya. Ini saya explain satu-satu dulu. Sampai di sini aman dulu nggak? Aman ya. Soalnya saya pernah ada di satu gereja, saya kasih materi ini. Di titik ini semua udah kayak teler banget. Udah kayak pulangkan saja aku pada ibuku gitu saudara. Jadi saya mau lanjutin juga gimana ya, masih panjang gitu ya. Tapi Anda kayaknya tahan lah ya, tahan ya. Oke, bisa? Masih paham sampai di sini? Oke, C ketiga, sekarang C ketiga. Komunikasi. Udah banyak ya kalau ini orang ngomong ya, menikah tuh soal komunikasi. Ya, memang benar. Nah, 3C ini Bapak Ibu, kalau dijalani dengan benar, cara konfliknya benar, maintain terus koneksinya, lalu komunikasinya juga terawat dengan baik, Bapak Ibu, kita akan bisa menuju shared meaning, berbagi hidup, berbagi hati, berbagi tujuan yang sama, mimpi yang sama, beban yang sama. Loh gimana kita mau berbagi hati kalau nggak pernah komunikasi, betul nggak? Makanya saya nanya Bapak Ibu, obrolan Anda setiap hari itu apa? Jangan cuma ngobrol anak, uang, tagihan, makan apa, terus listrik bocor. Tapi pernah nggak ngobrolin gini, Say, setahun ini apa yang kamu rasakan sih dengan pernikahan kita? Asik ya. Loh pernah nggak nanya gitu? Kamu ngerasa menikah dengan aku gimana sih Say? Kamu nyesel nggak? Pernah nggak nanya kayak gitu? Terus coba dengerin jawaban pasanganmu deh. Ya, kalau dia jawab, aku nyesel sih. Jangan langsung, loh kita cerai aja. Jangan. Tanyain lagi. Kenapa kok kamu nyesel? Emang apa yang aku lakukan yang membuat kamu sampai kamu bisa berpikir punya pikiran menyesal menikah dengan aku? Saudara, waktu engkau dengarkan ungkapan hatinya nanti, tukeran hati, komunikasi terbangun, shared meaningnya kebangun. Nanti dari kesel-kesel, aku nyesel, tapi kalau kita ngomong tukeran hati, iya ya, aku tuh sebenarnya juga gak pengen kayak gitu loh, aku suka marah-marah dan sebagainya, tapi aku tuh stres, karena ini anjing pipis terus di mana-mana gitu ya, bisa gak sih kita buang aja ini anjing ya, gak usah pelihara gitu ya, ngobrol gak ini, nanti tukeran hati ya, sudah akan ngerti, oh dia tuh sebenarnya gak jahat sama aku, dia tuh stres. Makanya dia nggak dengerin aku ngomong apa, nggak dianggap apa segala macam. Nanti begitu tukeran hati, sudah mulai paham pasanganmu itu seperti apa. Nanti rasa tuh koneksi muncul lagi. Nah ini 3K, 3C ini, yang warna kuning itu Bapak Ibu, garis kuning. Itu berlaku bolak-balik, saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau yang garis putih itu berlakunya satu arah doang. Ya. Jadi 3C menuju ke atas itu kan garis putih. Itu artinya apa? Shared meaning cuman bisa terjadi kalau 3C-nya terpenuhi, satu arah. Tapi kalau yang kuning, antara 3C itu kuning, itu artinya mereka saling mempengaruhi. Waktu konflikmu benar,
nanti connectionmu terbangun. Connectionmu terbangun, berkomunikasi lebih gampang. Kalau kita ini punya koneksi yang baik gitu ya, hatinya tuh nyambung. Salah paham, bisa ketahuan nanti. Tolong ambilin itu ya, di atas. Atas mana? Atas kulkas. Ternyata kulkasnya ada 2. Nah kan, kita ambil yang satunya, ternyata di kulkas satunya. Oh salah, tapi karena hubungan hatinya itu dekat. Bukan yang itu, hahaha, maaf ya, gitu saudara. Tapi kalau nggak ada koneksi, salah paham dikit, udah langsung, gimana sih? Ngomong dong dari tadi, karena nggak ada koneksi. Udah gitu cara konfliknya ngawur lagi. Wah jadi, makin jadi, koneksinya makin rusak. Sudah lihat sekarang petanya, paham nggak? Susah nggak dipahami? Jelas ya petanya ya. Makanya saudara kalau belajar ini, saya setelah belajar ini, mengkonseling pernikahan, langsung ketahuan problemnya itu ada di mana. Mereka cerita 30 menit aja, dang. Saya langsung bisa menduga, kurang lebih ini problemnya di C ini. Yang harus dibenerin dulu ininya. Karena ini petanya, kalau mau pernikahan yang bahagia. Oke, 3C paham dulu? Yes, kita turun lagi ya. Masih ada berapa kali turunan ya. Jadi pernikahan yang shared meaning, berbagi hati, hidup yang sama, itu dibangunnya oleh 3C. Nah 3C itu cuman bisa dibangun dengan sehat dan baik kalau ada rasa trust, percaya satu sama lain. Nah tapi ini kan garis kuning tuh 3C ke trust. Jadi saling mempengaruhi bolak-balik. Gini Bapak Ibu ya, saya jelaskan. Kalau saya tidak punya rasa percaya gitu ya, saya nggak punya rasa percaya sama istri saya. Nanti waktu saya konflik, saya akan langsung anggap dia ini musuh saya. Karena saya nggak percaya sama dia. Walaupun dia jelaskan dengan baik-baik, enggak loh aku tuh gini. Alah enggak, orang kamu begini orangnya, karena saya nggak percaya. Ya. Terus kalau saya nggak percaya sama istri saya, bagaimana saya mau connect sama dia? Terus saya curiga terus kok, ini duit gua nih diapain ya? Kok makin lama makin berkurang ya? Kayaknya dikasih buat keluarganya dia deh. Ya, saya udah gak percaya kan? Jadi saya mau connect sama dia hati-hati dong. Jangan terlalu connect banget. Gimana saya mau komunikasi dengan baik kalau saya gak percaya sama dia? Komunikasi saya akan dipenuhi oleh kebohongan. Saya akan pura-pura supaya menjebak dia. Karena saya gak percaya sama dia. Nah, dasar dari pernikahan yang kuat itu adalah percaya kepada pasangan. Makanya pertanyaan saya kalau ada orang konseling sama saya nikah. Kami gini. Saya langsung pertanyaan pertamanya gini, 0 sampai 10. Berapa angka kamu percaya bahwa pasanganmu itu akan melakukan yang terbaik untuk beresin pernikahan ini? 0 sampai 10. Begitu dia jawab 2, waduh berat. Lah dia berarti gak percaya banget sama pasangannya. Jadi saya akan langsung kasih PR untuk bangun ulang kepercayaan. Saya gak urusin yang atas-atasnya. Sia-sia, saya kasih tips, ayo pergi bersama, ayo honeymoon lagi, ayo sebutkan 3 hal yang paling bagus. Itu sebenarnya salah satu tips konseling loh. Ya, hebat loh tadi WL-nya ya. Mana WL-nya ya. Dia mempraktekkan tips konseling. Salah satunya gitu, 3 hal yang kamu paling kagumi dari pasanganmu apa gitu ya. Kalau dia udah gak bisa percaya sama pasangannya, dia gak bisa nemuin 3 hal yang dia kagumi. Jadi Bapak Ibu, trust itu penting. Perselingkuhan itu bukan isu apa-apa. Perselingkuhan itu adalah isu pelanggaran trust. Pihak yang berselingkuh telah melanggar kepercayaan pasangannya. Walaupun penyebab orang selingkuh mungkin ada hal-hal yang lain. Tapi kasus perselingkuhan itu adalah kasus trust. Jadi kalau saya ketemu kasus perselingkuhan, yang harus diberesin adalah trust each other dulu sebelum semuanya yang lain diberesin. Nah oke, sampai di sini dapat? Saya bentar lagi selesai nih. Habis selesai langsung tanya jawab. Ya. Jadi Bapak Ibu, case-case saya butuh supaya saya bisa keluarkan banyak yang lain. Karena kalau saya jelasin sekarang nanti akan panjang sekali. Oke, sampai di sini clear dulu ya, trust ya. Nah, di bawahnya trust itu ada namanya komitmen. Walaupun saya udah kehilangan trust sama istri saya, tapi kalau saya masih komitmen untuk mau lanjutin pernikahan ini,
saya masih bisa beresin, masih bisa dibangun ulang lagi. Jadi pondasinya pernikahan itu apa? Komitmen. Kenapa kok kamu mau melanjutkan pernikahan dengan orang ini seumur hidup? Alasannya apa? Itu komitmen. Sekuat apa alasanmu berkomitmen, sekuat itu pula pernikahanmu. Kalau ditanya, kenapa kamu mau nikah sama dia? Karena hartanya banyak. Berarti nanti kalau hartanya dia sudah nggak banyak, ya selesailah pernikahannya. Karena level komitmennya ditentukan oleh jumlah harta. Kenapa kamu mau menikah dengan dia? Karena dia cantik. Berarti nanti kalau dia sudah tidak cantik, ya saya pertimbangkan ulang. Nah sudah nangkep nggak? Komitmen itu menentukan segalanya. Makanya kenapa dalam pernikahan Kristen, komitmennya itu all out. Kalau orang judi bilang tuh selon. Sudah tahu selon? Selon itu punyanya berapa, masukin semua. Jebret untuk pertandingan terakhir. Kalah ya kalah, menang ya menang. Selon. Menikah Kristen itu selon. Saudara. Loh kelihatan dari mana? Kelihatan dari janji nikahnya. Sudah janji nikahnya orang Kristen itu janji nikah paling gila di seluruh dunia. Enggak ada tempat lain yang berani berjanji seperti itu. Lu janji kita apa? Aku akan mengasihi kamu dalam keadaan susah maupun senang, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, dan yang paling terakhir yang paling selon, dan dalam keadaan apapun juga. Saudara masih ingat gak waktu ngucap kalimat itu? Atau masa Pak ada kalimat itu? Wah Pak Gembala tolong nikah ulang ini mah janji nikah ulang. Ya. Saya ini kebetulan gembala nikah juga di gereja saya. Saya paling kesel gitu ya. Ini tolong yang muda-muda yang mau nikah tolong jangan lakukan kayak gini ya. Paling kesel kalau ngucap janji nikah itu dia sambil baca catatan terus lupa-lupa gak hafal. Kamu ini mau mengucapkan janji yang mengerikan terus kamu gak paham lagi apa yang kamu mau ngomong. Makanya saya kalau lagi jadi gembala nikah nih, sebelum Bapak Ibu Saudara kita akan menyaksikan prosesi pengucapan janji nikah, saya biasanya nanya dulu kepada pasangan, mempelai pria, mempelai wanita, apakah Anda semua kalian dalam keadaan sadar dan tidak mabuk? Saya tanya gitu, beneran. Itu kalau ikut acara resep pemberkatan nikah saya yang pimpin kayak gitu pertanyaan saya. Apakah Anda sadar dan tidak mabuk? Ya, sadar. Karena kalimat yang kamu mau ucapkan ini mengerikan loh. Saya akan mengasihi kamu dalam keadaan apapun juga. Nah saya nanya Bapak Ibu, yang masuk klausul apapun juga itu apa? Apapun juga. Termasuk ketika dia lagi ngomelin Anda mengasihi dia gak janjinya? Maaf, saya ekstrim. Termasuk ketika dia selingkuh dari Anda sudah berjanji untuk mengasihi dia juga gak? Loh iya kan? Loh iya loh. Makanya yang belum nikah. Yang mau nikah. Nanti habis ini nego sama Pak Gembala. Pak Gembala kalimat yang itu boleh gak usah ada gitu ya. Loh saudara pernikahan Kristen tuh gak main-main. Makanya saya itu pernah nanya sama Tuhan. Tuhan kenapa pernikahan Kristen harus gitu ya ucapan janji nikahnya ya. Di tempat lain gak sampai segitunya loh. Dan periodenya kalau kontrak itu gawat. Sampai Tuhan memanggil saya kembali. Artinya kapan? Gak ada jalan pulang lagi saudara kecuali kita mati. Loh janji itu loh sampai seterusnya. Pertanyaannya kenapa kok kita ngambil komitmen tuh yang kayak gitu? Karena Tuhan melakukan itu kepada kita. Tuhan mengasihi kita itu kayak gitu. Dalam keadaan apapun juga Yesus tetap mati buat kita sampai kekekalan. Itu cara Tuhan mengasihi kita. Maka pernikahan Kristen sama seperti cara Kristus mengasihi. Itu level komitmennya. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau menikah bukan dengan orang yang cinta Tuhan dan gak ngerti kekristenan dan kerohanian, diajak nikah Kristen, nanti amsyong pasti. Berat. Yang ada makanya perceraian-perceraian Kristen banyak sekali. Udahlah, tolong jangan dibahas, cerai boleh enggak menurut Alkitab? Karena di Alkitab Yesus katanya juga mengizinkan kalau ini udah enggak usah pusing-pusing. Waktu ngucap janji nikah aja udah jelas Bapak Ibu. Ya tapi kan masalahnya gini. Iya, nah makanya yang belum nikah, pikirkan pasangan nikahmu itu benar-benar yang cinta Tuhan dan ngerti kebenaran firman Tuhan.
Makanya kenapa yang paling bawah itu view. View itu apa? Apa yang kita percayai tentang hidup. Keyakinan-keyakinan hidup kita. Itu menentukan level komitmen kita, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saya rangkum, habis ini kita tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Saya cuma menjelaskan diagram ini doang, tapi nanti dari tanya jawab itu saya akan ada banyak hal yang bisa saya sharing. Nah, saya rangkum nih Bapak Ibu, ya. Sebelum kita semua mabok gitu ya. Saya rangkum. Jadi kalau dari poin paling bawah yang terpenting pertama kali adalah keyakinanmu bersama dengan Tuhan harus kuat dulu. Kalau kamu kuat bersama dengan Tuhan, pernikahanmu akan kuat. Kalau suami dan istri sama-sama kuat di dalam Tuhan, sesulit apapun yang dihadapi, pernikahan itu akan bertahan. Kenapa? Karena orang yang kuat di dalam Tuhan akan pegang komitmennya bersama dengan Tuhan. Aku komit. Loh Bapak Ibu Saudara, saya menikah dengan istri saya belum lama, baru 17 tahun. Pasti di sini ada yang 20 tahun lebih, 30 tahun dan sebagainya. Tapi 17 tahun aja buat saya ada banyak perjuangan yang berat. Saya sama istri saya itu bedanya kayak bumi dan langit Bapak Ibu. Ya, seperti yin dan yang, seperti air dan minyak, seperti hitam dan putih. Terus apa lagi? Beda banget. Hampir segala sesuatu dalam dunia ini, dalam hidup ini bisa kami ributkan karena saking bedanya kami. Ngurus duit beda, cara kerja beda, ngurus anak beda, ngatur rumah beda, manage pelayanan beda, pandangan kami tentang nolong orang beda. Hampir segala hal kami akan bisa ribut. Dan jujur aja, kadang-kadang melelahkan Bapak Ibu. Ribut lagi, ribut. Tapi apa yang membuat kami bukan cuma bertahan, tapi terus berkomitmen untuk meneruskan sampai akhir memenuhi janji nikah kami. Simple, karena kami percaya Tuhan pasti bisa tolong kami, udah. Aku gak bisa mengasihi istriku dengan kekuatanku sendiri, tapi dengan kasih dari Tuhan, aku pasti bisa entah bagaimana caranya. Itu yang saya percayai. Maka dalam keadaan sesulit apapun, saya akan tetap berkomitmen untuk menjalankan pernikahan ini bersama dengan dia walaupun sulit. Walaupun ada masalah, saya akan tetap berkomitmen sama dia. Dia juga gitu sama saya. Bukan cuma saya, dia juga begitu sama saya. Kalau tanya istri saya Bapak Ibu, sebutkan 10 hal yang bikin dia stres gara-gara saya. Oh dia bisa sebutkan bukan 10, 100. Banyak hal yang saya itu bikin dia stres, banyak sekali Bapak Ibu. Memang saya kelihatannya baik ya Bapak Ibu wajahnya ya, asik ya. Tidak sombong, baik dan rajin menabung gitu ya Bapak Ibu ya. Dia aja sampai ketawa anak saya ya. Belum tahu kamu gitu ya. Saudaraku, saya ini banyak kelemahan, saya banyak menyakiti hatinya dia, saya banyak bikin dia kesel juga. Tapi pertanyaannya apa yang membuat dia mau bertahan dengan saya? Karena dia juga tahu bahwa Tuhan bisa menolong pernikahan ini. Walaupun ada masa-masa sulit di tengah-tengah itu, masa-masa putus asa ada. Tapi apa yang membuat kami terus pegang komitmen? Karena kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Itu pentingnya menikahi orang yang sama-sama cinta Tuhan dan percaya pada Tuhan. Kalau enggak, nanti yang satu yang pegang komitmen, yang satunya udah lepas-lepas terus aja. Aku udah enggak mau, aduh udah enggak mau. Lah dia malah ABCDEFG di situ ya. Saya nanganin ada satu kasus pasangan pergi Kristen. Yang istrinya berjuang terus, aku percaya Tuhan pasti tolong, aku percaya Tuhan pasti tolong. Suaminya udah bilang gini, udah Pak tolong nasihati istri saya suruh mau cerai aja. Lepaskan saya aja. Loh Bapak gak percaya sama Tuhan, Tuhan bisa menolong. Maaf Pak, saya gak percaya Tuhan. Lah terus gimana dulu kok bisa nikah ini 2 orang? Sudah nangkep maksud saya? Nah, itu loh yang muda-muda saya beritahu. Bukan soal nikah beda agama, nikah sama-sama Kristen aja, tapi kalau gak cinta Tuhan dan gak pegang firman Tuhan, itu sama aja bohong. Apalagi beda agama gitu maksudnya. Oke, nah komitmen, kalau komitmenmu kuat, walaupun trustnya itu kadang ada masalah, kita bisa bangun lagi, kita bisa bangun lagi, kita bisa bangun lagi. Waktu kita bangun trust, nanti bangun 3C ke atasnya lebih mudah. Waktu kita bangun 3C dengan baik, maka kita akan dapat shared meaning. Disitulah pernikahan yang bahagia bisa terjadi. Nah, tapi masalahnya dalam perjalanan menikah, yang jadi problem bukan cuma satu titik. Kadang-kadang serangan di titik ini, kadang-kadang di sini. Wah semuanya amburadul. Nah kalau Anda sudah bingung mau mulai dari mana beresinya, selalu mulai dari yang paling bawah.
tanya pada diri sendiri, aku masih percaya enggak Tuhan bisa menolong pernikahan ini. Itu dulu. Kuatkan iman dulu, minta didoakan, minta dikuatkan. Begitu sudah udah kuat, perbarui komitmen. Komit lagi, oke, aku mau perjuangkan. Aku mau fight buat hubungan ini. Baru naik ke atasnya, gimana caranya supaya dia bisa percaya sama saya lagi. Aku mesti lakukan apa supaya dia percaya sama aku lagi. Nah, pakai 3C yang di atasnya untuk bangun trust. Gitu kurang lebih cara pakai diagram ini Bapak Ibu, oke? Jelas? Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, hal-hal yang lebih detail. Di situ nanti ada banyak hal yang saya bisa sharing. Silakan. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, saya yakin banget sih ini. Siapa yang dapat banyak hal? Boleh tunjuk tangan. Nah, yang belum nikah juga harus nanya ya. Itu Pak belum nikah Pak. Kalau bisa tanya langsung ya, jangan pakai tulis surat, langsung lah ya. Angkat tangan, tanya silakan. Apapun pertanyaannya. Yes. Silakan bertanya. Kasus tetangga boleh, kasus teman boleh ya. Ini banyaknya kasus tetangga kayak Pak. Kasus artis juga boleh ya. Ya apapun Bapak Ibu, apapun soal pernikahan, soal hubungan, soal apapun, saya akan coba jawab kalau bisa jawab. Ayo, boleh siapa? Angkat tangan langsung, yes. Saya sih berharap cukup banyak pertanyaannya malam hari ini ya, karena kalau enggak akan sayang banget nih. Nah, ini sebelah sini, yes. Ya saya mau nanya, bagaimana kalau menghadapi pasangan yang setiap kali ada persoalan dia nggak mau minta maaf, bahkan kadang-kadang kita yang minta maaf. Ini bagus nih pertanyaan, pasangan nggak mau minta maaf, ya. Kasus tetangga ya, jangan langsung sudzon gitu ya. Oh gitu, bukan. Ya, kita itu harus mengasumsikan ini semuanya kasus tetangga gitu ya, oke. Nah ini menarik Bapak Ibu, bagaimana kalau pasangan kita ini nggak mau minta maaf? Nah saya akan jelaskan Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar 5 bahasa kasih nggak? 5 bahasa cinta, pernah dengar? Nah ada yang namanya 5 bahasa maaf, pernah dengar belum? 5 bahasa maaf. Jadi rupanya cara orang minta maaf itu berbeda-beda. Kadang-kadang kita pikir dia nggak minta maaf, padahal dia sudah minta maaf tapi pakai bahasanya dia, caranya dia yang berbeda dengan caranya kita. Bahasa maafnya tuh beda. Dia udah minta maaf tapi beda sama bahasa maaf kita sehingga kita pikir dia belum minta maaf dan kita tuntut terus untuk dia minta maaf pakai bahasa maafnya kita. Nah saya coba ya, semoga saya ingat ya, tolong istriku penolong yang setia membantu saya ya. 5 bahasa maaf itu apa saja? 1. Ngomong minta maaf. Itu yang pertama ya. Aku minta maaf ya. Aku sudah melakukan ini. Itu cara minta maaf yang pertama. Yang kedua adalah memberi kompensasi. Dia nggak ngomong minta maaf, tapi dia diam-diam beliin kue tiaw. Ya. Dia diam-diam siapin baju kita ya. Dia sebenarnya dengan memberi kompensasi itu mau ngomong, maaf ya, aku kemarin udah jahat sama kamu, makanya sekarang aku beliin kue tiaw, maksudnya gitu. Tapi kalau kita pas bahasa maafnya bukan yang kompensasi, kita yang pas bahasa maafnya itu literally harus ngomong minta maaf. Kan kita, apa lu belum minta maaf beliin kue tiaw, aku gak mau makan kue tiaw kamu. Wah makin jadi masalah kan. Nanti cerita, gua udah minta maaf, gua udah beliin kue tiaw, gak dimakan kok kue tiawnya, ya udah dong. Ya berarti dia gak mau meresponi saya, nah, kan gitu kan, jadi tambah ribet kan. Salahnya di mana? Ya bukan di mana-mana, karena kita nggak ikut seminar hari ini. Nah, tapi Anda yang sudah ikut seminar hari ini, nambah ilmu. Makanya nanti kalau ketemu yang nggak ikut, tanyain, kamu tahu nggak 5 bahasa maaf? Wah kelihatannya Anda jadi jago banget kan gitu ya. Jadi minta maaf, kompensasi, terus kemudian yang ketiga itu berjanji. Jadi dia suka, aduh ini nggak kayak gini lagi, aduh ya ini kok bisa gini sih, next time nggak akan gini gitu kan, janji. Tapi dia nggak minta maaf juga, dia cuma memastikan bahwa ini nggak akan terjadi lagi gitu kan. Nah yang keempat adalah menunjukkan penyesalan. Dia nggak ngomong minta maaf tapi dia, aduh kok bisa salah sih beloknya, aduh kok bisa salah belok sih, aduh gimana sih, itu sebenarnya dia lagi minta maaf lagi. Ya. Dia menunjukkan kayak, aduh bego banget sih aku kok bisa sih kayak gini. Aduh menunjukkan penyesalan. Tapi dia gak ngomong minta maaf juga. Tapi itu sebenarnya dia juga sudah minta maaf.
Nah, yang kelima apa istriku? Meminta pengampunan. Nah, yang jenis kelima itu dia bertanya, kamu mau nggak maafin aku? Nah, yang jenis kelima ini kalau orangnya nggak jawab, kamu nggak maafin aku? Udah lupakan aja, udah nggak usah dianggap. Wah, dia akan kepikiran terus seumur hidup. Karena seperti belum dimaafkan. Jadi harus sampai dijawab, iya aku maafin kamu. Udah nggak usah dipikirin lagi. Nah, ini 5 jenis bahasa maaf. Maka menjawab pertanyaan ini perlu dicek dulu. Apakah ada perbedaan gaya bahasa maaf nggak? Jangan-jangan memang selama ini beda cara minta maafnya, sudah minta maaf sebenarnya, tapi kita nggak notice. Nah Bapak Ibu, jangan paksa pasanganmu harus memenuhi seperti caramu. Justru kita yang harus bisa ngebaca, oh dia tuh sebenarnya minta maaf. Contohnya waktu dia lakuin kesalahan, terus dia kayak nyesel banget, seharian murung di depan kita, ya, dia pasang wajah sedih gitu ya. Dia sebenarnya minta maaf lagi. Nah, kita yang harus peka dan kita ngomong gini, udah saya nggak apa-apa, jangan sedih lagi ya. Ya udahlah, semua orang pernah bikin salah ya. Aku berjanji mengasihi kamu dalam keadaan apapun juga. Jadi walaupun kamu bikin salah, aku tetap sayang sama kamu. Ah gitu Bapak Ibu Saudara. Nah nanti dia akan bangkit kembali. Nah pulang dari sini PR-nya apa Bapak Ibu, suami istri, nanti di rumah cerita, bahasa maaf kamu apa sih? Supaya nggak konslet lagi habis ini Bapak Ibu ya. Oke, kurang lebih gitu ya Pak. Coba nanti sudah diperiksa terjawab, dulu, ya. Terus sharing-sharing. Maksudnya tetangganya nanti suruh sharing-sharing cerita dulu. Oke, itu menjawab. Silakan. Jika ada yang ingin bertanya lagi, jangan dipendem. Kalau pulang udah susah nih ketemu Pak Iwan nih. Ya. Nah yang detail-detail kayak begini Bapak Ibu saya nggak bisa jelasin semua, harus lewat pertanyaan ya baru bisa keluar. Karena kalau enggak banyak banget saya bingung pilih yang mana yang mau dijelaskan. Nah detail-detail kayak gini banyak sekali. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Yes. Silakan. Yes. Pertanyaan yang paling bagus menurut saya kasih buku saya yang paling mahal. Kalau gitu mau dibagus-bagusin pertanyaannya Pak. Yes, yeah. Ya begini Pastor Iwan, mau tanya mengenai janji nikah tadi. Kalau janji nikah tadi kan, yang komitmen tadi. Ya misalnya kalau dari senang atau susah, sakit atau sehat, itu kan waktu kita janji nikah kita kan ngucapnya oke, kita bersedia. Dan tadi yang terakhir atau apapun juga. Nah termasuk ini mungkin yang paling penting mungkin misalnya selingkuh misalnya Pak Iwan. Ya. Mungkin apalagi itu dari wanita kan itu hal yang paling dibenci, paling menyakitkan menurut mungkin sebagian wanita menganggap begitu. Betul. Tapi kalau menurut Pastor Iwan tadi kan harus tetap memaafkan. Padahal itu menurut saya sesuatu yang sangat menyakitkan bagi wanita. Meskipun itu mengingat janji nikah kita terima apapun keadaannya. Jadi misalnya Pak Iwan ada sesuatu terjadi. Perselingkuhan di antara pasangan. Cara apa yang bisa membuat kita para wanita bisa tetap menerima kembali pasangan kita meskipun hati kita benar-benar sakit misalnya. Yang pertama adalah saya akan berusaha tidak masuk kepada doktrin perceraian karena itu menjadi dominion wilayahnya pastor di Metodis untuk menjelaskan. Saya nggak tahu doktrin perceraiannya Metodis kan seperti apa. Jadi saya nggak mau masuk ke doktrin perceraian. Tetapi menjawab pertanyaan ini begini, kalau terjadi perselingkuhan, yang pertama kita mesti lihat dan periksa adalah apakah kedua belah pihak, terutama pihak yang berselingkuh, itu memang dia sungguh-sungguh berniat untuk memperbaiki pernikahan ini atau tidak. Karena kalau tidak, berarti itu akan terjadi terus berulang-ulang dan rasa sakit itu akan terjadi berulang-ulang. Nah jika sudah yang kasusnya yang enggak, kalau kasusnya mau memperbaiki, wah itu masih sangat ada jalan keluar Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpikir itu sudah dead end, sekali selingkuh dead end. Tapi kalau dua-duanya terutama pihak yang berselingkuh bilang aku menyesal, aku bertobat, aku udah salah, aku mau menebus dengan cara bagaimanapun, aku siap lakukan apapun yang dibutuhkan untuk pasanganku bisa recover lagi, itu udah bagus. Itu ada harapan, itu bisa di recover. Walaupun nanti caranya panjang ya, tapi bisa. Nah tapi bagaimana kalau yang pasangannya ini memang gila. Emang gak mau ya aku akan tetap selingkuh terus, berarti kan tersakiti terus ya pihak pasangannya ya.
maka biasanya saya akan mengajukan 2 opsi. Opsi pertama, saya akan mengembalikan seberapa besar imanmu kepada Tuhan untuk memegang teguh janji nikahmu di hadapan Tuhan. Ini saya jelaskan sisi rohani dulu ya Bapak Ibu ya, saya jelaskan sisi rohani dulu ya. Tuhan berkali-kali di Alkitab menggambarkan kita umatnya berzinah dan berselingkuh dari Dia berkali-kali, dan Tuhan selalu menggambarkan bahwa Tuhan selalu mengasihi kita kembali. Jadi secara rohani sebenarnya ya apapun yang terjadi kita berusaha memegang janji nikah kita. Sekalipun mungkin kita harus berpisah untuk sementara, tapi aku akan pegang janji nikahku untuk tidak menikahi orang lain karena aku udah berjanji hanya dengan dia saja. Kalau dia lagi gila, ya aku doakan supaya Tuhan jamah dia waras, dia kembali lagi lalu bangun hubungan lagi. Ada nggak kasus seperti itu? Banyak. Kesaksian-kesaksian ditinggal 15 tahun ini itu, lalu Tuhan jamah, istrinya menangis dalam doa setiap hari 15 tahun, lalu Tuhan jamah suaminya, bertobat pulang, diberesin, deng. Ada? Ada. Tapi saya tidak pernah mau memaksa orang untuk ambil jalan itu kalau dia nggak punya imannya. Jadi selalu saya kembalikan gini, seberapa besar iman kamu untuk memegang janji nikah di hadapan Tuhan. Kalau kamu punya imannya, saya dorong kamu perjuangkan. Tapi kalau orang itu tidak cukup imannya, ya saya nggak mau paksa. Ayo kamu harus tetap loh, itu hidupnya dia kok saya maksa-maksa. Ya saya serahkan kembali kepada dia, apa keputusanmu? Minta nasihat pada pemimpin rohani, pada orang tua, pada sahabat dekat. Minta ambil waktu berdoa, berpuasa, tanya Tuhan, dapatkan iman. Tapi kalau tanya jawaban rohaninya, saya sudah jawab jawaban rohaninya. Tapi dalam prakteknya, ya berpulang kembali kepada iman masing-masing. Saya ceritakan salah satu case konseling saya ya. Ada satu pasangan, suaminya berselingkuh. Suaminya tidak cinta Tuhan. Saya tanya, kamu percaya Tuhan enggak? Enggak. Suaminya berselingkuh, tapi istrinya percaya Tuhan. Lalu waktu saya tanya sama istrinya, terus tindakan kamu ke depan apa? Saya percaya Pak, Tuhan akan pulihkan. Ya sudah, saya akan temenin kamu berjuang. Jadi saya konseling dengan dia personal cuman buat nguatin dia aja. Ayo kamu kuat ya, doa. Karena dia udah ambil komitmen sesuai imannya kan. Sudah tahu apa enggak yang terjadi? Suaminya itu udah kayak sinetron Bapak Ibu. Suatu hari kan sepedaan, jadi selingkuhannya itu teman sepedaannya. Terus kecelakaan. Kecelakaan di tengah jalan dibawa ke gawat darurat. Ya rumah sakit telepon istrinya kan, wali yang terdekatnya kan istrinya. Istrinya datang Bapak Ibu dalam keadaan suaminya itu dibawa pakai kasur itu loh ya. Wis kayak di sinetron itu, terus istrinya di sebelahnya sayang gitu kan. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Suaminya ngigau nama selingkuhannya. Udah kayak Indosiar. Panggil-panggil nama selingkuhannya itu di depan istrinya. Padahal ketika darurat istrinya yang dipanggil, istrinya yang nemenin. Dan benar saudara, istrinya nemenin selama berapa hari. Dia kayak heng-heng gitu saudara. Nah di tengah heng itu, mungkin karena jatuh ya, kepalanya kena jedek gitu ya. Dia langsung ingat istrinya lagi, sayang sama istrinya lagi. Wih perhatian, sayang, deng. Berapa hari kemudian, mungkin udah balik ya, konslet udah balik lagi. Minta cerai. Wah jadi istrinya tuh udah kayak roller coaster saudara, naik turun. Minta cerai dan kemudian gugat cerai ke pengadilan. Sidang kedua, tiba-tiba suaminya membatalkan, batal semua, gak jadi gugat cerai, terus ngomong sama istrinya, aku salah sama kamu, aku melakukan kesalahan sama kamu. Yuk kita bangun ulang yuk pernikahan kita. Itu gak ada angin, gak ada hujan saudaraku. Kan gak konslet, udah balik lagi kan. Akhirnya mereka honeymoon ulang sampai hari ini Bapak Ibu mereka udah menjalankan pernikahannya recover, rebuild again. Terakhir saya dikabari sama klien saya ini, Pak kami sudah rujuk kembali, kami lagi honeymoon semua sudah baik-baik saja. Saya nanya, kok bisa? Nggak tahu Pak, tiba-tiba aja. Apa yang dilakukan istrinya? Berdoa siang dan malam dengan air mata. Diusir-usir istrinya sampai nyembah-nyembah, ayolah minta maaf aku gini. Pergi cukur rambut suaminya. Udah kayak drama Korea. Jadi kalau saudara tanya sama saya, apakah mujizat seperti itu pasti terjadi? Ya belum tentu.
Ada juga yang udah air mata dan sebagainya, ya enggak juga. Tapi kan ini soal iman di hadapan Tuhan. Ya kan Bapak Ibu. Nah maka saya kembalikan, kalau jawab pertanyaannya kayak gitu. Jawaban rohaninya udah jelas, tapi iman kita kepada kebenaran firman dan di hadapan Tuhan sejauh apa, saya kembalikan kepada masing-masing. Gitu jawabannya ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Yes. Ini pertanyaannya berat, langsung kita sedih, tegang gitu ya. Kayak langsung gitu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu Saudara? Baru 2 ya? Atau waktunya mungkin udah habis kali. Oh ya, yang di belakang. Yes. Selamat malam, Musa. Yes. Ada satu pertanyaan, ini adalah tetangga ya, tetangga sebelah ya, tetangga jauh banget gitu ya. Dia adalah customer saya, Musa. Dia termasuk customer yang untuk saya dia termasuk adalah pengusaha cukup sukses. Ya. Dia, kasusnya apa tuh? Yang mau ditanyakan maksudnya, yang mau ditanyakan apa? Suami istri ribut, Musa ya. Kemudian suaminya telepon sama saya tentang cerita gini. Saya bilang awal-awal pernikahan tidak, Musa. Dia orang Kristen. Ya. Jadi waktu dia curhat seperti itu, saya bilang nggak tahu terakhir ini kenapa suami saya seperti ini, Musa ya. Nah saya bilang waktu itu banyak cerita, kalau sudah cerita lama Musa bisa setengah jam, 1 jam. Kadang-kadang tengah malam jam 10 telepon saya juga. Saya tahu. Jadi yang dipermasalahkan apa? Yang ditanyakan apa? Istri itu lempar piring kena dia punya pipi berdarah gitu, Musa. Nah, ada banyak hal, beberapa kali dia ngomong seperti itu, Musa. Nah, waktu saya ngomong seperti itu tidak ada jalan lain ketika konflik seperti ini datang, saya bilang datanglah kepada Yesus. Sama seperti kalau Yesus mampu menghardik badai di tengah-tengah murid itu, nah pernikahan Kristen itu mungkin harus datang kepada Yesus. Saya bilang berdoalah kepada Yesus, minta Tuhan buka jalan. Nah, besok paginya istrinya telepon saya. Tadi suami saya bilang apa sama kamu? Saya bilang saya buka jalan, karena kita sama-sama orang Kristen, berdoalah kepada Yesus, minta supaya meredakan itu. Terus istrinya ditengking gitu, dalam nama Yesus kamu. Istrinya kayaknya mulai tidak mau percaya kepada dia bilang, suaminya seperti itu, jadi sepertinya dia tidak mau ke gereja lagi, Musa. Karena tingkah lakunya tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Padahal dia aktivis. Itu kisah, itu cerita suaminya, Musa ya. Tapi versi istrinya telepon saya tanya, beda lagi. Nah, saya pertanyaan Musa ya, bagaimana saya menghadapi masalah seperti ini? Saya takut terjebak di antara konflik mereka berdua. Oke, Bapak Ibu, saya berikan tips baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Ketika suami istri ribut, jangan terjebak kepada apa yang diributkan. Karena apa yang diributkan itu seringkali hanyalah hasil dari masalah yang di bawah banget. Apa yang kelihatan di permukaan itu seringkali hasil dari apa yang di bawah permukaan. Contohnya, ya, dia lempar piring kena saya. Ya orang kan nggak mungkin nggak ada apa-apa tiba-tiba lempar piring ya. Masa kita lagi nyembah Tuhan, haleluya, wah aku lempar piring kamu, kan nggak mungkin. Pasti ada asal usulnya bagaimana ceritanya bisa sampai orang lempar piring kan gitu kan. Jadi jangan terjebak untuk wah istri kamu kekerasan ya, istri kamu ini ya. Jangan bahas itunya, karena itu tuh cuman akibat dari apa yang terjadi di belakang. Nah maka yang kita lakukan apa? Pakai ini caranya Bapak Ibu. Kita tanya lagi, gini, udahlah apapun yang kalian ributkan, saya mau tanya, kamu masih komitmen gak dengan hubungan pernikahan ini? Kamu masih mau memperjuangkan hubungan pernikahan ini enggak? Ini saya kalau konseling Bapak Ibu ya, orang udah cerita 30 menit, 40 menit saling mengadu tentang pasangannya. Pasangan saya itu gini, pasangan saya gini. Saya nanyanya cuma 1, 0 sampai 10. Berapa komitmen kamu untuk lakukan yang terbaik untuk memperbaiki pernikahan ini? 0 sampai 10. Kalau dia jawab 5, ya enggak bisa. Kamu harus memperjuangkan pernikahan ini. Gini, kalau dia jawab, oke aku siap, baru kita ngomong apa yang harus kamu lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sudah terlibat konflik yang besar, entah Anda yang ngalamin atau orang yang lain yang ngalamin,
ambil jeda waktu untuk tenang, berdoa di hadapan Tuhan, lalu renungkan pertanyaan ini. Aku masih mau perjuangkan hubungan ini enggak? Aku masih percaya Tuhan bisa tolong aku enggak untuk ini? Kalau jawabannya iya, aku mau fight, aku mau perjuangkan. Baru kita tanya, apa yang aku bisa lakukan? Jawabannya dari pertanyaan ini simpel Bapak Ibu. Apa yang aku bisa lakukan? Gini, hal apa yang selama ini bikin pasanganmu kesel, berhenti lakukan sekarang. Pasanganmu tuh kesel kalau apa? Sudah amati. Oh, tiap kali aku ngomel, dia kesel. Oh, tiap kali aku lakukan gini, dia kesel. Oh, tiap kali aku lakukan ini, kok dia langsung diem, diajak ngomong, nggak jawab lagi dan sebagainya. Coba selama 3 bulan, berhenti lakukan itu. Seringkali kita itu gini loh Bapak Ibu Saudara, kita udah tahu apa yang ngeselin buat pasangan kita, tapi ya kita lakuin aja. Ya memang aku orangnya gini ya, makanya kenapa kamu nikahin aku? Lah nggak tahu kenapa dia nikahin kamu dulu. Tapi saudara, kita mesti, kan kita komitmen. Aku mau melakukan apapun untuk pernikahan ini jadi lebih baik. Maka mulai sekarang aku belajar, apa yang aku lakukan bikin dia kesel, aku coba deh nggak lakukan dulu selama 3 bulan ini. Saudara akan lihat ada perubahan. Begitu ada perubahan, baru ngobrol nanti. Habis itu, kenapa sih kamu kok kesel kemarin dan sebagainya. Gitu ya Pak jawabannya ya. Jadi jangan mau diajak terjebak ribut di atasnya. Langsung tanya pertanyaan yang paling fundamental, paling dasar. Kamu masih komit enggak sama hubungan ini? Kalau enggak, nanti mau dikasih nasihat apapun, percuma. Oke? Itu saja ya? Yes? Oke. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir. Oke. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Satu pertanyaan lagi. Nah, silakan. Kalau ada. Iya. Ini mau nanya Mose. Ya. Ini di sinetron itu kan ada kan, dia selingkuh, terus punya anak Mose. Jadi penyelesaian gimana itu? Pokoknya soal perselingkuhan ya, ini jawaban untuk semua kasus perselingkuhan apapun deh. Punya anak, punya genderuwo, punya apa, pokoknya ya. Jawaban saya akan kembali ke gini, jawaban rohaninya sudah jelas. Ya. Maka kemudian tinggal iman kita bagaimana untuk menerima dia kembali dan mengusahakan kembali bagaimana. Kalau soal punya anak, ya mesti harus bertanggung jawab lah kalau punya anak. Ya, maka pikirkan dan atur bagaimana caranya bisa bertanggung jawab kepada si anak ini gitu kan ya. Nah, tapi nanti kalau ada kasus-kasus tambahan yang rumit mirip drama Korea, ternyata selingkuh hanya jahat, berini, beritu dan sebagainya ya, itu situasional kita memang harus tangani. Entah jangan bertemu lagi kah, dibatasi kah dan sebagainya, diatur legal hukumnya supaya nggak bisa ngambil harta kita dan sebagainya, itu boleh dilakukan. Tapi yang penting adalah dasar rohaninya sudah jelas, lalu iman kita sejauh apa kita akan berani untuk memperjuangkan pernikahan ini. Kalau Anda nanya kepada saya, ada nggak Pak kasus yang sampai punya anak, sampai udah hancur-hancuran, sampai begini, lalu dipulihkan Tuhan lagi? Saya akan dengan yakin jawab ada. Saya pernah menyaksikan dan bersaksi di depan mata saya dan saya tahu hidupnya benar-benar orangnya seperti apa. Ada. Tapi untuk orang bisa punya iman sampai sejauh itu, saya nggak mau maksa saudara. Saya kembalikan kepada saudara dengan hukum firman Tuhannya yang sudah jelas. Nah tapi situasionalnya bagaimana cara ngaturnya, itu butuh nasihat dari orang-orang yang bijak secara situasional. Nah, untuk itulah kenapa ada pemimpin-pemimpin rohani yang diberikan kepada kita untuk menolong memberikan hikmat, nasihat-nasihat yang bijaksana. Gitu ya Pak ya, untuk semua kasus perselingkuhan ya. Oke, terima gitu. kasih. Pak saya boleh tanya satu nggak? Oke, ya karena MC ya sudahlah. Ya, kalau jadi, bukan MC nggak boleh. Iya, jadi kan kita tuh kan besar, mungkin nikah umur 25-30 gitu kan kita udah ada karakter yang kita bawa ya. Betul. Dari pola asuh dan lain-lain. Yang kayak Bapak bilang tadi di KU2, kita bilang orang tua kita sometimes toxic dan lain-lain. Ternyata walaupun itu kontradiktif, itu terbawa ke karakter kita yang betul. Ketika kita bangun keluarga gitu. Pasti. Dan ketika kita menikah,
itu bisa ya kita cocok pas nikah, tapi kan ada hal-hal yang terungkap di kala pernikahan itu berlangsung gitu. Betul. Ya kayak saya sama istri tuh sama kayak Bapak mungkin sangat bertolak belakang gitu. Dan titik di mana kita saling memahami kan kita bilang kita nggak bisa ngubah orang. Betul. Nah di titik mana kita bisa oke, saya nggak akan ngubah dia dan saya akan maklumin dia. Ya itu tuh kita bisa ngomong kayak gitu tuh di titik mana ya. Kadang-kadang kan kita masih kayak pengen pasangan kita sesuai sama kita gitu. Jadi itu bagus. Gini, 7 dari 10 konflik kita yang berulang-ulang ya. Pasangan itu kan kalau menikah konfliknya ada yang ulang-ulang ya. Soal itu lagi, soal itu lagi, soal itu lagi gitu ya. 7 dari 10 konflik yang kita ulang-ulang dalam pernikahan kita sampai seumur hidup nanti, sampai matinya kita nanti. 7 dari 10 itu tidak pernah ada solusinya tanda kutip. Jadi itu akan terus berulang sampai seumur hidup. Jadi kalau orang bilang begini, aku nggak bisa hidup sama dia lagi karena ada perbedaan yang tidak bisa diselesaikan. Lah memang itulah menikah. 7 dari 10 itu perbedaan yang tidak bisa diselesaikan. Itu udah risetnya. Semua pernikahan itu mengarungi itu. Maka pertanyaannya bukan soal mau menyelesaikan itu, tapi bagaimana ngatur ketegangannya supaya kita nggak terlalu tegang banget. Lama-lama santai aja kali, walaupun itu muncul. Tapi kita udah santai aja. Makanya Bapak Ibu lihat pasangan yang udah senior banget usianya, kadang-kadang mereka masih suka ribut soal itu lagi, tapi udah nggak bentak-bentakan dan minta cerai kan? Ya udah kayak, ya udah makan bareng, habis itu ketawa-ketawa lagi. Pernah lihat pasangan kayak gitu? Ya, itu mereka sudah berdamai dengan 7 dari 10 itu. Jadi bukan soal menghilangkan 7 dari 10 itu, tapi bagaimana hidup bersama dengan 7 dari 10 itu, dan kita baik-baik aja, udah gak jadi ketegangan lagi, walaupun itu masih ada masalahnya. Nah, di titik mana kita bisa berkata bahwa aku terima orang ini sudah gak bisa berubah, kalau Anda sudah berulang-ulang bertemu dengan hal itu, dan hal itu bukan prinsip firman Tuhan. Contohnya kebiasaan, cara ngatur barang. Dia kalau ngatur tuh dari A sampai Z harus urut. A, B, C, D, E. Lah kita orangnya nggak kayak gitu. Kita minta dia berubah, dia nggak bisa. Dia akan selalu seperti itu. Berarti saatnya untuk kita terima memang istriku atau suamiku modelnya kayak gini. Nah sekarang gimana caranya? Kita diskusi, duduk bareng. Makan kue tiaw, makan pempek, duduk bareng. Kita kan selalu ribut ya soal nyusun barang ya. Kamu kan selalu maunya warnanya sama. Mejiku, Hibiniu. Kalau aku kan hancur-hancuran. Gimana supaya kita nggak ribut soal ini? Yuk kita diskusi. Jangan pakai emosi, diskusi dengan tenang. Nanti caranya ketemunya aneh-aneh. Mungkin punya lemari yang beda. Kalau lemari suami ini, lemari istri dibuka, Mejiku Hibiniu. Lemari suami dibuka, oh Tuhan ampunilah hambamu ini. Ya, tapi ya nggak apa-apa, masing-masing hidup dengan lemarinya sendiri, nggak saling meribetkan satu sama lain. Masalahnya masih ada, tapi pengaturannya, manajemennya terjadi. Nah, dengan cara begitu kita nggak akan mengubah pasangan kita diterima apa adanya, sehingga berbagi beban hidup yang sama, shared meaning, jadi bahagia. Nah itu. Nah cara manajemennya ngaturnya gimana? Ngobrol, komunikasi, konflik diselesaikan dengan benar, jangan pakai emosi. Nah itu dia. Nah gimana caranya? Undang saya 37 kali lagi, banyak itu sesinya kalau ngomong itu. Amin. Ya. Nah tapi Anda paham sekarang runutannya tuh caranya, titik-titiknya tuh gini. Itu maksud goal dari seminar saya hari ini, gitu ya. Ya terima kasih, boleh kita kasih tepuk tangan. Okay.